Hello Masters, welcome to Kin Master Movie. Kali ini Kin Master Movie akan membahas alur cerita dari sebuah serial film drama Korea berkelanjutan berjudul A Business Proposal Season ke-1 episode ke-8. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus video ini sampai habis. Stay tune di channel Kin Master Movie. Scene dibuka dengan Kang Tae-mo dan Shin Hari yang sedang berciuman. Kang Tae-mo bertanya kepada Shin Hari, "Apa ini berarti kau menerima cintaku?" Shin Hari menjawab, "Itu hanya sebuah kesalahan." Shin Hari terlihat seperti orang bodoh. Dia berpikir apa yang baru saja dilakukannya itu gila. Shin Hari kemudian meminta agar Kang Tae-mo menganggap itu tidak pernah terjadi. Dia lalu pergi. 내일 봐요. Duh, bilang aja enak. Kenapa sih cewek memang suka begitu ya? Maaf. Di ruang kerja, Kang Tae-mo masih merasakan bekas ciuman dengan Shin Hari. Dalam pikirannya dia merasa tidak bersalah karena Shin Hari lah yang memulai peraduan jigong dengan Kang Tae-mo. Sementara di kamar, Shin Hari berpikir untuk tidak masuk kerja karena dia malu bertemu Kang Tae-mo. Namun sayangnya dia tidak punya lagi jatah cuti. Keesokan harinya, Shin Hari memberanikan diri tetap masuk kerja. Kang Tae-mo pun mencoba menghubungi Shin Hari, namun panggilannya diabaikan. Kang Tae-mo kemudian menghadiri acara donasi pengobatan kanker langka. Di sana dia bertemu dengan Bu Jin Chae-rin, 오랜만입니다, 진 광장님. pemimpin perusahaan galeri Marin. 그런가? Di depan kantor, Kang Tae-mo tak sengaja melihat Kang Rangga sedang menelpon seseorang sambil senyum-senyum sendiri. Dia mendengar Kang Rangga yang sedang berjanjian untuk makan malam. Setelah pekerjaan kantor beres, Kang Rangga berniat mengantarkan Kang Tae-mo. Dia justru disuruh untuk pulang dan menikmati makan malamnya. Kang Tae-mo juga bilang kalau dia ada janji dan dia akan pergi menyetir sendiri. Kang Rangga pun bahagia mendengarnya. 많이 컸네, 자식. Di dalam mobil, Kang Tae-mo berdebat dengan Shin Hari soal ciuman kemarin. Shin Hari ingin Kang Tae-mo melupakan kejadian itu karena itu kecelakaan. Sementara Kang Tae-mo ngotot dan membantah. Jelas-jelas Shin Hari yang menyosor duluan. Shin Hari lalu mengatakan kalau itu hanya seperti tabrakan kecil. Tapi enak ya, Kang Tae-mo tidak terima. Kau anggap bibirku palang parkiran apa, ha? Yang bisa kau tabrak seenaknya. Kang Tae-mo meminta kepada Shin Hari untuk membayar kesalahan tersebut. Shin Hari pun akhirnya mau bertanggung jawab. Dia bersedia melakukan apa saja untuk membayar kesalahan kepada Kang Tae-mo. Kang Tae-mo lalu meminta Shin Hari untuk mentraktirnya makan. Shin Hari kaget karena makanan yang dipesan Kang Tae-mo sangat mahal. Shin Hari kemudian menyinggung soal ciuman. Menurutnya, Kang Tae-mo juga bersalah karena dia juga membalas ciuman Shin Hari. Bahkan Kang Tae-mo lebih mahir, maka Kang Tae-mo juga bersalah. Dia juga harus bertanggung jawab. Kang Tae-mo mengatakan sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya, dia ingin menanggung hidup Shin Hari selamanya sebagai pasangan hidup. Shin Hari menjawab kalau bukan itu maksudnya. Kang Tae-mo lalu meminta kepada Shin Hari untuk membayarnya dengan cara lain. Misalnya, ciuman dibalas dengan ciuman. Shin Hari menolak. Dia lebih memilih untuk membayarnya dengan mentraktir Kang Tae-mo makan. 아니 솔직히 그때 그 키스. Scene berpindah kepada Koki Min-woo yang sedang melakukan sesi pemotretan dengan produk makanan. Kelihatannya dia sedang tidak mood. Wajahnya murung, senyumnya pudar. Novita pun merasakan ada yang berubah dari Min-woo sejak dia melihat kemesraan Shin Hari dan Kang Tae-mo di Sokcho. Dia hanya tersenyum saat menyebut nama Shin Hari. Novita terlihat sangat kesal kepada Shin Hari. Dia menganggap Shin Hari lah yang sudah membuat pacarnya berubah. Shin Hari semakin terpesona dengan Kang Tae-mo, apalagi saat dia melihat Kang Tae-mo sedang memainkan piano. Ketika Shin Hari akan membayar makanan, ternyata Kang Tae-mo sudah membayar semuanya. Kang Tae-mo membayarnya bukan berarti Shin Hari bebas. Justru Shin Hari disuruh untuk bersiap membayar dengannya lebih besar lagi. 됐어요.
Di sebuah tempat terlihat kakek Irawan sedang duduk bersama teman sebayanya. Kakek Irawan sepertinya sedang membicarakan soal asmara cucunya yang bernama Kang Taimo. Namun teman-temannya memberi saran jika dia ingin cucunya cepat menikah, sebagai orang tua sebaiknya kakek Irawan tidak mencampuri urusannya. Shinhari baru saja keluar dari kamarnya. Dia melihat ayahnya mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya. 할라는 거 아니야? 병원 안 가봐도 괜찮아? Ibunya kemudian menuturkan begitu akibat kalau ayahnya terlalu banyak makan sambal. Shinhari kemudian mengajak ayahnya untuk periksa ke dokter, namun dia menolak. Menurutnya ia hanya sakit biasa. Dia lalu pergi ke toilet. Shin beralih kepada Kang Rangga dan Jin Yongseo yang telah tiba di suatu tempat. Kang Rangga mengajak Jin Yongseo untuk berolahraga di area pegunungan. Kang Rangga sudah menyiapkan pakaian dan sepatu olahraga. Namun kelihatannya Jin Yongseo kurang suka. 신발도 아, 날씨 좋다. Di tempat lain, di pusat keramaian, Kang Taimo menemui Shinhari. Shinhari bertanya, kenapa Kang Taimo ingin bertemu di tempat itu? Apa dia akan menagih makanan kepadanya? Kang Taimo menjawab kalau dia hanya ingin membeli waktu Shinhari. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama untuk bersenang-senang. Mereka terlihat sangat mesra, bahagia memadu asmara. Saat Shinhari ingin mentraktir makanan apa saja yang Kang Taimo mau, namun Kang Taimo hanya ingin makan sosis. Duh, sosis mah nggak usah jauh-jauh bang. Di Mbak Nasihat tetangga saya ada loh. Bukan promosi ya. Oke lanjut. Shinhari lalu bertanya kepada Kang Taimo, kenapa kamu memilih makan sosis? Padahal banyak jajanan yang lain. Ada cilok, ada cireng, seblak juga ada. Kang Taimo kemudian menceritakan kisah kecilnya di tempat tersebut. Dia merasa bahagia bersama keluarganya walaupun hanya makan sosis. Bagi Kang Taimo itu adalah kenangan indah yang tidak bisa dilupakan. Bahkan sejak orang tuanya meninggal, Kang Taimo sering pergi ke tempat itu sendirian, hanya sekedar makan sosis dan mengingat masa-masa indah dalam hidupnya. 김밥이 그래요. Jin Yongseo dan Kang Rangga sudah berada di atas bukit. Mereka sejenak duduk untuk melepas lelah. Dalam obrolan mereka, Jin Yongseo membicarakan tentang Kang Taimo yang menekan Shinhari untuk membayar denda. Di depan Kang Rangga, Jin Yongseo nyinyir parah kepada Kang Taimo. Kang Rangga pun menyanggah kalau bosnya bukan tipe orang seperti itu. Dia mengatakan kalau Kang Taimo tidak akan melakukan hal itu kepada Shinhari jika Jin Yongseo tidak memaksanya melakukan kencan buta. Jin Yongseo marah kepada Kang Rangga karena dia memihak kepada Kang Taimo. Jin Yongseo lalu meninggalkan Kang Rangga pergi dengan muka cemberut. 됐거든요. 이놈의 산 강. 영서 씨. Kang Rangga mengejarnya, namun Jin Yongseo masih marah. Dia mengatakan akan pulang sendiri. Kakinya tiba-tiba terpleset dan dia pun terjatuh. 영서 씨. Kang Rangga dengan pesonanya yang sabar dengan sukarela menggendong Jin Yongseo sampai ke parkiran. 아픈 거 거짓말. Sementara Shinhari yang sedang duduk dengan Kang Taimo tiba-tiba mendapat panggilan. Dia sangat kaget mendapat kabar kalau ayahnya dibawa ke rumah sakit. Shinhari pun bergegas pergi. Ayahnya baru saja dioperasi karena usus buntu. Waduh, kebanyakan makan mie malam hari dengan nasi kayaknya sih. Saat berada di ruang rawat inap, Shinhari dan orang tuanya bingung karena suster mengatakan kepada mereka untuk pindah ke kamar VIP, very important person. Sultani bos, nggak pakai BPJS. Beberapa waktu kemudian Kang Taimo memasuki kamar pasien tersebut. Suster mengatakan kalau dirinya disuruh oleh Kang Taimo. Kang Taimo juga sudah membayar semua biaya rumah sakit. Shinhari tidak ingin orang tuanya tahu kalau Kang Taimo adalah presidir GoFood. Shinhari pun mengenalkan Kang Taimo kepada orang tuanya sebagai Pak Joni, teman seniornya di kantor. 안녕하세요. 차장입니다. Beralih ke Koki Minwoo, dia sudah bersama Moo Hae-min, adik Shinhari yang sedang berada di rumah. Tangannya terluka karena tidak sengaja memecahkan piring. Ia menyuruhnya mengambil obat di kamar Shinhari. Saat berada di kamar Shinhari dan hendak mengambil obat, Minwoo tidak sengaja melihat surat kontrak kerja Shinhari dengan Kang Taimo. Minwoo baru mengerti ternyata Kang Taimo dan Shinhari hanya berpura-pura pacaran. Kembali ke Shinhari, dia mengucapkan terima kasih kepada Kang Taimo karena sudah membantunya. Dia juga meminta maaf karena tidak memperkenalkan kepada orang tuanya sebagai Kang Taimo. Juga meminta maaf karena ibunya menyebut Kang Taimo sebagai bos jahat. Kang Taimo ingin Shinhari membayar kesalahannya dengan ciuman. Minwoo yang tidak sengaja melihat mereka langsung berlari dan menghajar Kang Taimo.
Kang Taimo bertanya, apa-apaan kau Minwoo? Minwoo mengatakan kepada Kang Taimo agar dia menjauhi Shinhari. Shinhari melihat mobil polisi, dia pun melerai kedua pria tersebut. Shinhari menyuruh Kang Taimo pulang dan dia akan menemuinya di kantor. Shinhari lalu mengajak Minwoo pergi. Sementara Kang Taimo sepertinya heran dengan sikap Shinhari. Kenapa dia membela Minwoo? Sabar ya bang. Sampai di sebuah tempat, Minwoo memperlihatkan surat kontrak kerja yang dia temukan kepada Shinhari. Minwoo bertanya, apa Kang Taimo mengancammu? Kenapa kau tak cerita kepadaku? Shinhari pun menjawab, untuk apa aku cerita padamu? Mau aku menjalani hubungan palsu atau tidak? Itu bukan urusanmu. Hei! Shinhari sengaja melerai mereka berdua karena khawatir ada yang melihat dan melaporkannya. Shinhari menyuruh Minwoo agar dia meminta maaf kepada Kang Taimo. Sesampainya di rumah, Shinhari merasa bersalah kepada Kang Taimo karena sudah mengabaikannya. 이게 지금 뭐 하는 거예요? Dia kemudian mengambil handphone dan bermaksud mengirim pesan permintaan maaf kepada Kang Taimo. Namun dia teringat kata-kata Minwoo tentang hubungannya yang mustahil. Akhirnya dia pun mengurungkan niatnya mengirim pesan tersebut. Shinhari hanya mengirim pesan berisi ucapan terima kasih atas bantuan Kang Taimo. Dia juga berjanji akan mengganti seluruh biaya rumah sakit. Shinhari terlihat gelisah. Dia terus mengecek handphonenya hingga pagi hari Kang Taimo masih belum membalas pesannya semalam. Scene berpindah ke parkiran di mana Jin Yong Seo sedang memberikan oleh-oleh makanan kepada Kang Rangga. Dia meminta kepada Kang Rangga memberinya imbalan hadiah dengan kecupan. 저녁에 봐요. Tanpa diduga, kejadian peraduan jigong tersebut diketahui oleh Kang Taimo. Kang Taimo yang melihat mereka berdua mesra nampaknya sangat kesal. Dia marah kepada Kang Rangga karena tidak memberitahu tentang hubungannya dengan Jin Yong Seo. Kang Rangga kemudian memberikan alasan dan menjelaskan kepada Kang Taimo secara detail tentang hubungan mereka. 얘기할수록 나만 속 좁은 사람 되네. Saat Kang Taimo sampai di kantor, kakek Irawan ternyata sudah menunggunya. Dia memaksa Kang Taimo untuk pergi berkencan buta hari itu juga. 갖다 줄 것이지. 꿍쳐놓고 너만 먹냐? Sementara Shinhari bersama tim pengembangan produk sedang mengikuti turnamen bola basket. Shinhari yang menjadi pemain paling menonjol dalam pertandingan tersebut mengalami cedera. Tangannya harus diperban, dia pun tidak bisa melanjutkan pertandingan. Di hari itu, panitia mengumumkan bagi siapa yang meraih gelar pemain terbaik, maka dia akan mendapat hadiah spesial dan makan malam berdua dengan presidir Kang Taimo. Shinhari tercengang mendengarnya. Kang Taimo awalnya akan menuruti keinginan kakeknya untuk melakukan kencan buta pada pukul 7 malam di restoran Hotel Kroyo, Jepang. Wanita yang akan menjadi pasangannya adalah Direktur Joyu dari grup Marin. Kang Rangga bertanya kepada kakek Irawan, bagaimana bisa kek? Wanita itu kan sepupu Jin Yong Seo. Kakek menjawab, kalau keluarga mereka yang menghubungi lebih dulu. Mereka berpikir Kang Taimo cocok dengannya. Namun tanpa sepengetahuan kakeknya, Kang Taimo tidak jadi pergi berkencan buta. Dia sengaja mengutus Kang Rangga ke acara tersebut untuk menggantikannya. Shinhari tidak mengerti kenapa Kang Taimo yang kemarin baru saja menyatakan cinta kepadanya, sekarang mau-maunya dia makan berdua dengan wanita lain. Shinhari tidak menghiraukan luka di tangannya. Dia hanya terobsesi untuk memenangkan pertandingan dan menjadi pemain terbaik agar dia bisa makan malam bersama Kang Taimo. Shinhari pun kembali ke lapangan dengan penuh semangat. Dia membalut tangannya dengan kain. Semua orang pun terkejut. Akhirnya Shinhari berhasil meraih gelar pemain terbaik. Kemudian mereka merayakan kemenangan dengan makan-makan. Di tengah obrolan, Susan bertanya, presidir Kang Taimo di mana ya? Kok nggak kelihatan? Pak Joni menjawab bahwa malam ini Kang Taimo akan pergi kencan buta. 강태무 씨. Shinhari tercengang mendengarnya. Dia merasa sangat kecewa dengan Kang Taimo yang sudah memainkan perasaannya. Setelah acara makan selesai, mereka semua langsung pulang kecuali Shinhari. Dia ingin menyusul Kang Taimo ke Kroyo. 여기요. Di dalam taksi, dia menelpon Kang Taimo. Dia menyuruh Kang Taimo keluar dari Hotel Kroyo. Shinhari terus nyerocos di handphone. Dia marah-marah kepada Kang Taimo yang sudah membuatnya jatuh cinta, tapi sekarang malah pergi kencan buta. Shinhari berkata, kau tahu, aku menunggu pesan darimu seharian. Aku bertanya-tanya kapan kau datang. Aku jadi gila saat tahu kau akan makan malam dengan wanita lain. Teganya, oh teganya kau melakukan itu padaku. Kang Taimo hanya diam dan tersenyum mendengar Shinhari
masih ngomel-ngomel. Shinhari bertanya, kenapa kau diam? Apa kau sudah tidak mau bicara denganku lagi? Kang Taimo menjawab, aku hanya suka kau cemburu. Untuk apa aku kencan buta dengan wanita lain? Apa aku serendah itu di matamu? Kang Taimo mengatakan kalau dia sedang berada di depan rumah Shinhari. Kang Taimo menancap gasnya untuk menuju lokasi Shinhari saat ini. Dia akan menyatakan cinta lagi di malam itu. Sementara taksi yang dinaiki Shinhari langsung berputar balik. Dia ingin cepat-cepat bertemu dengan Kang Taimo. Saat kondisi jalan raya macet, Shinhari turun dari taksi. Begitu juga dengan Kang Taimo. Dia pun turun dari mobilnya hingga di sebuah jembatan mereka berdua bertemu dan melepas rindu. Mereka berdua kemudian bernyanyi, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Hoba! Hingga terjadilah adegan yang membagongkan saudara-saudara yang memaksa kecerik tono pun berbunyi. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita serial film drama Korea berkelanjutan berjudul A Business Proposal season ke-1 episode ke-8. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Nantikan episode selanjutnya di KinMaster Movie. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see ya. Bye-bye.